Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Hakam, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna hadis sholata, sesungguhnya sholat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak patut di dalam sholat itu ada percakapan manusia sedikit pun. Innama huwa tasbihu, sesungguhnya sholat itu hanyalah tasbih, wat takbir dan takbir, wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran. Rawahu Muslimun. Saya baca satu lagi supaya pas ini. Wa an Zaid bin Arqam annahu qol, dari Zaid bin Arqam bahwasanya beliau berkata, in kunna lanatakallamu, sesungguhnya dulu kami sungguh bercakap-cakap fi sholati, di dalam sholat, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukallimu ahaduna sahibahu, salah seorang di antara kami bercakap-cakap dengan sahabatnya, bihajatihi, tentang keperluan atau hajatnya, hatta nazalat, sampai turunna, hafidu ala sholawati was sholatil wusta, peliharalah dirimu atas semua sholat dan sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah kepada Allah dengan khusyuk. Fa umirna bisukuti, maka kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina anil kalami, dan kami dilarang bercakap-cakap. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini hadis ini intinya sholat itu tidak boleh bercakap-cakap. Yang membatalkan sholat itu diantaranya tadi meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat. Kedua, meninggalkan salah satu rukun, ini juga membatalkan sholat. Banyak bergerak, ini juga membatalkan sholat. Makan, ini juga membatalkan sholat. Banyak bicara atau berbicara, ini membatalkan sholat. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu ngomong, bicara itu biasa, Pak. Contoh umpamanya ya, kita sama ini apa? Menisuk goes nandi, umpamanya gitu, ya biasa gitu, Pak. Zaman Rasulullah tuh ngomong waktu sholat itu biasa. Lalu diingatkan oleh Rasulullah SAW melalui ayat hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitun. Ya, jadi Rasulullah memerintahkan atau melarang sholat itu berbicara. Di sini disebutkan fa umirna bisukuti, kami diperintahkan untuk diam. Jadi ada uskun, ada uskut. Uskut itu diam, diamnya itu nggak boleh ngomong. Contoh kalau kita Jumatan ansitu, ya, jadi diamlah. Kalau uskun itu diamnya itu nggak bergerak, Pak. Ngomong boleh, tapi tidak boleh bergerak. Itu uskun. Kalau uskut itu bergerak itu boleh, tapi tidak boleh ngomong. Makanya kalau Jumatan ada orang ngomong, itu tidak boleh. Diam, itu tidak boleh, Pak. Tapi boleh. Nah, ini digini boleh atau digini kan boleh. Ya. Jadi geraknya ini boleh, tapi bicara tidak boleh. Nah, ini salah satu yang membatalkan sholat, termasuk banyak bergerak. Beda dengan begini, kita sholat di sini, ngapunten, di situ ada ular, ya, waduh ada ular, maka orang ini berjalan ke sana, menghindari ular, dilanjutkan sholatnya, boleh.
Ya, karena di situ ada bahaya. Kalau jengking, kelabang. Tapi beda dengan ini, Pak. Sholat di sini siang hari, ya, duhur, panas Pak sini, Pak. Ternyata kipas anginnya yang di sana itu nyala. Wah, kok sumuk di sini. Tak jalannya ke sana supaya dingin. Ini batal kalau ini. Ya, cari tempat yang dingin. Ya, ini batal. Beda dengan ada apa bahaya tadi, ya. Ada bahaya, boleh. Ya. Bisa pindah tempat. Termasuk makan. Bukan makan itu Allahu Akbar terus makan itu bukan. Umpamane waktu mau sholat makan sate, Pak. Ya, tapi nggak pakai unduk, ya. Satenya dimakan. Makan sate itu tidak membatalkan wudhu. Jadi setelah makan sate nggak pakai wudhu terus sholat itu boleh, ya. Tapi saat sholat ono selilit, ya. Ada selilitnya gawat deh, Pak. Wis tuwek bogang ya oleh untune. Selilitnya itu keluar terus dielek, batal. Nah, bumbunya cocok ini, ya. Bumbunya ada sih sesep-sesep gini, ya. Ini membatalkan. Itu termasuk makan, bukan hanya makanan, Pak. Bukan hanya makanan. Umpamanya ada batu umpamanya, ya. Ada gigi yang lubang itu ditutup pakai semen itu, Pak, cumplung, lepas, terus kita telan, itu termasuk makanan, ya. Jadi makanan itu bukan hanya termasuk membatalkan puasa, ya. Oh, ini bukan makanan ini. Kenapa ini? Oh, ini batu kok, saya telan tidak apa-apa, sama, ya. Ini termasuk makanan dan itu membatalkan puasa, terutama bercakap-cakap, ya. Jadi kalau kita sholat upayakan kita tidak bercakap-cakap. Tadi disebutkan gini, sholat itu tasbih, takbir, baca Quran, ya, tidak ada perkataan yang lain, ya. Ada pertanyaan mungkin? Gini, Pak. Ya. Cara melepaskan kan dasar Ya. seperti apa? Daging. Ya. Terus gimana? Pak, kita ambil, kita masukkan ke sapu. Ya. Selilit eman, Pak, ya. Selilitnya dilepas. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara melepaskan selilitnya itu kan gitulah. Kalau sudah lepas, selilit ini bisa diludahkan, ya. Ada sebuah hadis bahwasanya kalau kita meludah itu tidak boleh ke depan, tapi ke sebelah kiri, ya, meludah. Ya, itu memang zaman Rasulullah, Pak. Kalau ndok kene ojo ludah temenan, tapi bisa. Atau selilitnya diambil, ya, diambil boleh, dilepaskan di apa? Ya nggak usah dimasukkan saku apa mana, buka dompet terus dilebono dompet gitu. Ya, dan ditempelkan di apa? Selilit itu tidak najis, Pak. Ludah itu tidak najis, ya. Jadi boleh. Tapi umpamanya selilitnya kok umpamanya masih belum lepas, ya nggak usah dilepas, tidak apa-apa, ya. Jadi semacam itu. Diambil boleh, diletakkan di apa? Di pakaian lah umpamanya boleh. Diludahkan boleh, tapi agak ke kiri, ke kaki sebelah kiri, Pak. Ya, kaki sebelah kiri, ya. Jangan ke temannya, ya. Temannya digipeng. Iya, kalau jamaah ya agak repot memang, ya. Diambil aja tidak apa-apa, ya. Nah, sampingnya kalau umpamanya agak kalau sampingnya brengose atau kuwede ya teman-teman, Pak, gak temenan, ya. Diambil aja, ya. Ada lagi mungkin. Terus bagaimana bicara itu begini, Pak. Dungo, kita sujud itu kan sholat, ya, berdoa. Nah, berdoa itu diperkenankan apabila masih dengan bahasa Arab. Jadi sholat itu menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia bagaimana? Itu kan bicara termasuk. Padahal sholat itu tidak boleh bicara.
boleh berdoa saat sujud itu kita di dalam hati. Itu kalau pakai bahasa ajam atau bahasa selain bahasa Arab. Umpamanya ngapunten, ya Allah, bojo maneh ya Allah, bojo maneh ya Allah. Umpamane, ojo banter-banter Pak, krungu ibu-ibu repot nanti. Ya, si gante ngapunten Bu, si gante aja. Umpaman ini laki-laki sekian banyak itu mungkin salah satu ada yang doa begitu Bu ya. Ini saya contohkan karena saya itu pengalaman laki-laki saya ini soalnya. Ya, sejak kecil. Umpamanya ini boleh atau ibu-ibu ya berdoa, ya Allah muga-muga bojo kula mboten abimane ya Allah, umpamane. Ya, semacam itu boleh bahasa Indonesia tapi di hati. Tidak boleh dilepas atau dikeluarkan dengan lesan, karena bicara di dalam sholatnya tidak sah. Contohnya umpamanya kalau imamnya belum baca Fatihah terus makmumnya bilang coh durung maca Fatihah coh, umpamane ngilingno baca Fatihah itu Pak, ya itu batal yang ngilingkan itu. Ya, bagaimana caranya? Baca saja Al-Fatihah, gitu aja tidak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.